berarti intro gue liat kamera. Nggak usah. Langsung aja cover ke oh, iya berarti langsung kan? Oke. Siap. Siap. Selamat siang Pak Arsono. Selamat siang. Lama nggak ketemu nih Pak. Iya. Pada kesempatan siang ini saya mau coba mungkin ngobrol-ngobrol sedikit Pak tentang sekarang kita ada di Baik Galeri, di mana tempat presentasi dari karya-karya Bapak yang terbaru nih Pak pameran. Ya. Tentang spinai atau duri. Mungkin bisa kita coba ngobrol sedikit Pak, berangkat kenapa sih Pak Harsono mengangkat spinai atau duri untuk judul karya atau judul dari pameran Pak sebenarnya Pak? Iya, ini berawal dari kegelisahan saya tentang persoalan identitas. Ya. Identitas sebetulnya tidak hanya identitas yang berhubungan dengan orang Tionghoa aja. Ya. Tapi kebetulan sekali bahwa saya adalah orang Tionghoa dan itu yang saya pahami betul. Ya. Yaitu identitas yang berhubungan dengan satu kelompok masyarakat. Ya. Nah, kalau kita bicara identitas dari satu masyarakat, itu kan sebetulnya kan identitas itu bisa kita lihat dari kebudayaan yang menyertai atau yang dibawa oleh masyarakat itu sehingga kemudian memberikan ciri dari masyarakat ini. Oh, ini adalah orang dari etnis ini, itu dari itu, ini orang Tionghoa. Itu karena apa? Kebudayaan yang dibawa, kebudayaan nenek moyang yang dibawa ini yang kemudian itu masih mewarnai pada perkembangan kebudayaan asli itu bergabung dengan kebudayaan lokal, di mana kebudayaan-kebudayaan itu bertemu gitu. Satu. Nah, ketika identitas itu berhubungan dengan kebudayaan, maka itu adalah sesuatu yang menarik sekali, yang mulia, yang bisa dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang indah dan seterusnya. Tetapi ternyata ada identitas yang juga yang disebut sebagai identitas formal, yaitu yang menunjuk kepada setiap individu yang kemudian menjadi kelompok. Oh, orang ini adalah orang Tionghoa karena dia lahir dengan nama ini dari keturunan si ini dan seterusnya, yang bisa dibuktikan melalui surat kelahiran dan seterusnya. Nah, ketika identitas ini menjadi identitas formal, maka yang terjadi kemudian adalah bahwa identitas formal ini bisa menjadi atau telah menjadi alat politik dari kekuasaan untuk menindas orang Tionghoa atau menindas masyarakat tertentu. Itu. Nah, inilah yang saya lihat gitu, bahwa ternyata ada dua. Nah, kebetulan kegelisahan ini kemudian ingin saya hadirkan dalam bentuk apa? Baik. Kebetulan saya adalah orang Katolik yang memahami tentang tidak terlalu dalam tentang agama Katolik, tetapi saya tahu bahwa mahkota duri, mahkota itu adalah kebudayaan, mahkota itu untuk menghargai manusia lain yang punya prestasi dan seterusnya. Tetapi ketika mahkota itu dikasih duri dan disematkan pada kepala Yesus, maka mahkota itu menjadi alat politik dari tentara Romawi untuk menghina Yesus. Gitu. Nah, kemudian saya merasa bahwa kok ada relasinya gitu. Ada pertemuannya antara mahkota duri dan identitas orang Tionghoa ini. Nah, itulah kemudian saya memakai mahkota duri sebagai metafora dari persoalan-persoalan identitas yang ingin saya angkat. Itu. Nah, disinilah kemudian saya menggali, mencoba untuk mencari bentuk-bentuk yang berhubungan dengan persoalan identitas ini, terutama identitas orang Tionghoa ini. Kebetulan sekali bahwa saya itu mempunyai, atau saya sudah cukup lama, mungkin sekitar 15-20 tahun ini, saya mengkoleksi surat-surat identitas dari orang Tionghoa sejak zaman Belanda sampai Jepang dan sampai kemerdekaan Indonesia ini. Jadi memang ini berdasarkan based on risetnya Pak Harsono. Betul. Ada juga temuan-temuan yang mungkin Pak Harsono juga melihat dari video atau baca buku, lalulah terpikirkan namanya menjadi spinai atau duri itu. Betul. Jadi memang kekaryaan Pak Harsono memang yang aku lihat juga dari dulu selalu memang berhubungan dengan Pak Harsono, yang dimana itu adalah etnis tadi itu ya Pak, tentang Tionghoa dan juga
permasalahan-permasalahan ada di dalamnya gitu ya. Dan diangkat melalui banyak mediumnya ya Pak, seperti ada sculpture yang di sebelah sini, lalu ada kanvas semuanya Pak. Nah, untuk bisa menuangkan dalam bentuk misalnya sculpture atau painting itu Pak Harsono bagaimana sih sebenarnya ketika sudah mendapatkan oke, ini ada dasar risetnya, tapi kita tuangkan dalam kekaryaannya bagaimana itu Pak? Iya. Sebetulnya awal, yang ide yang paling awal itu adalah mahkota duri itu, dan kemudian ada satu karya yang saya ingin memakai atau menghadirkan mahkota duri ini dari logam. Dari logam yang akan saya taruh atau saya pertemukan dengan surat-surat identitas formal tadi gitu. Betul. Untuk menunjukkan bahwa inilah ada semacam kedekatan atau pertemuan antara bentuk mahkota duri dan surat identitas asli dari seseorang atau orang Tionghoa ini. Nah, ketika saya menggarap mahkota duri dari logam ini, saya merasa bahwa saya tidak ingin menghadirkan logam hanya sekedar logam yang dicor kemudian menjadi logam mahkota duri. Saya kepengen menghadirkan logam yang mempunyai nilai estetika yang cukup tinggi lah gitu. Nah, kemudian logam apa itu gitu. Saya ingat sekali terus, oh iya, keris. Keris atau yang disebut sebagai tosan aji ya. Artinya bahwa itu adalah suatu senjata yang mempunyai nilai kesaktian yang tinggi, yang dibuat dengan keterampilan yang luar biasa, dan itu saya merasa, aduh, saya harus bikin mahkota duri ini dengan teknik pembuatan keris. Nah, itu ide itu kemudian saya gali, kemudian saya lanjutkan dengan bentuk-bentuk batang-batang duri yang lain-lainnya dan seterusnya, yang itu saya pertemukan dengan identitas asli atau replika dari identitas itu sendiri. Nah, begitu juga dengan perjalanan yang membawa identitas kebudayaan ini dari satu daerah ke daerah lain, itu memang sebetulnya sudah cukup lama saya hadirkan sejak 2000-an lah. Itu saya memakai perahu dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang kalau tadi kita sudah dengar kan banyak juga perjalanan yang bagaimana mencari identitas, akhirnya sangat cocok sekali, dan juga Pak Harsono memilih untuk mengambil tema tentang angkat Tionghoa ini Pak. Sebenarnya untuk benar-benar yang akhirnya Pak Harsono memilih bagaimana untuk perjalanan mengambil suatu identitas, mengangkat soal Tionghoa ini berawal dari mana? Atau memang sudah dari dulu waktu berangkatnya berkarya itu Pak? Atau ada, bisa sedikit aja Pak mungkin? Iya, jadi begini, setelah reformasi, itu saya mulai mempertanyakan diri saya. Kalau sebelumnya pada masa Orde Baru, memang karya-karya saya selalu mengkritik tentang kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru. Nah, kemudian setelah reformasi saya mempertanyakan sebenarnya saya ini siapa. Nah, ketika saya mempertanyakan saya ini siapa, itulah saya mempertanyakan identitas. Baik. Gitu. Nah, kemudian itu sambil berjalan saya mencari dan seterusnya, sampai pada penggalian saya tentang sejarah, tentang kebudayaan dan sebagainya. Dan dari mana itu semua saya gali, ya baca, wawancara, riset dan seterusnya itu. Itu yang saya lakukan untuk menggali atau memperdalam pengetahuan saya tentang identitas ini. Jadi benar-benar Pak Harsono benar-benar mempertanyakan setelah reformasi di era 90-an, 98, 97 berarti Pak ya? Iya, 2000 sampai sekarang ini. Baik. Jadi benar-benar yang kalau Pak Harsono kan sebenarnya banyak sekali tadi kalau di-mention pesan-pesan yang memang ditemukan yang berasal mungkin dari kedekatan Pak Harsono juga dari keluarga Tionghoa, lalu ada riset dari beberapa buku, dari film dan lain-lain gitu. Nah, yang menariknya sebagai ini Pak, dari temuan-temuan yang Bapak mungkin bisa lihat yang kita dihadirkan di galeri ini Pak, sebenarnya yang sangat mendalam, yang mempunyai, karena setiap karya itu pasti punya feel yang berbeda Pak, atau bercara berkaryanya, terus menempatkan sesuatu hal ini penuh makna itu yang mana sih Pak karya yang di sini Pak? Yang di sini kita, yang di pameran atau duri ini. Iya,
sebetulnya yang paling buat saya yang paling benar-benar kan ada. Iya, itu adalah yang mahkota duri yang dari logam itu. Iya. Itu saya merasa bahwa ini saya senang sekali gitu, dengan itu. Dengan tadi tekniknya juga ada hubungannya dengan sejarah dari keris itu sendiri, materialnya juga. Dan ketika saya menggali bagaimana cara orang membuat keris, saya tahu tiba-tiba saya merasakan bahwa ini pengetahuan baru buat saya tentang bagaimana seseorang membuat keris gitu. Iya. Itu. Jadi benar-benar yang Bapak juga akhirnya mengetahui ya teknik keris itu seperti apa, materialnya juga apa. Dan juga kan yang menariknya setelah ini jadi dari proses tadi keris tadi, cara untuk display mungkin atau menyajikan secara visualnya. Nah itu biasanya kalau Pak Harsono sendiri bagaimana untuk bisa, kalau kita melihat hanya keris ya atau logam-logam biasa, ketika dia disalah display atau mungkin secara mungkin presentasinya salah, itu kan jadi sesuatu hal yang tidak mungkin tidak jadi kayak sesuatu apa yang diinginkan Pak Harsono. Nah, Pak Harsono aku lihat kan karyanya itu yang akhirnya sesuai, ada juga material kayu ya di bawahnya itu. Itu bagaimana Pak akhirnya mengambil ini cocok sekali dengan hasil yang tadi sudah dikolaborasikan yang dari material keris. Iya. Jadi begini, pasti tidak setelah Pak ya. Iya, setelah keris itu, setelah logam itu jadi, kemudian saya coba untuk letakkan di atas identitas yang asli. Kemudian saya merasa bahwa ini akan lebih punya makna apabila bagian bawahnya ini yang dimana semua benda itu saya letakkan itu harus punya nilai yang bagus juga. Maka dari itu kemudian saya mencari kayu jati yang tua yang utuh. Jadi bukan hanya papan gitu, tapi utuh kayu jati tua utuh yang kemudian diolah seperti itu. Nah demikian juga dengan material-material yang lain, misalnya seperti perahu ini adalah kumpulan artefak yang saya dapatkan dari satu kota, yaitu Lasem. Betul. Saya kumpulkan banyak, kemudian saya olah, akan saya jadikan apa ini dan seterusnya. Nah ini semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana benda ini dipertemukan dengan benda-benda yang lain, dengan simbol yang lain, sehingga ini memberikan arti pada saya. Misalnya tentang lampu-lampu listrik dan lilin listrik ini. Lilin listrik ini kitsch dan kelihatan norak sebetulnya. Tetapi inilah yang terjadi saat sekarang ini, bahwa perkembangan kebudayaan yang tadinya itu memakai lilin yang sebenarnya, dengan adanya kemajuan teknologi ini berubah. Ritual ini berubah gitu. Pada setiap perkembangan zaman, maka ritual yang menyertai satu kelompok masyarakat tertentu pasti akan berubah. Betul. Sesaji itu berubah. Kemudian bentuk-bentuk yang lama bertemu dengan bentuk-bentuk lokal menjadi bentuk baru. Yaitu misalnya Megamendung yang itu menjadi ciri khas dari batik Cirebon. Itu adalah pertemuan antara motif-motif Megamendung, mega dari Cina dan yang dipertemukan dengan budaya Jawa, sehingga kemudian muncul Megamendung. Selalu seperti itu kan, bahwa yang namanya kebudayaan itu kan tidak bisa kemudian selalu murni seperti itu, tapi ketika itu berada di satu lokasi tertentu atau daerah tertentu yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda, maka akan terjadi pertemuan kebudayaan. Mungkin yang disebut sebagai kebudayaan hibrid dan sebagainya seperti itu. Oke, baik. Makanya di sini terlihat ada lampu yang karakternya seperti batik Megamendung gitu ya. Lalu ada lampu yang biasanya kita lihat kalau aslinya adalah lilin. Oke. Kemudian orang-orang Tionghoa sekarang memakai lampu-lampu listrik ini untuk altar di rumah mereka. Betul. Karena itu dia, karena mungkin juga kita tahu bahwa perkembangan zaman juga bukannya kita lawan, tapi kita harus ikuti begitu. Iya. Dan selalu bahwa perubahan atau pertemuan itu kan menghasilkan sesuatu sinergi yang baru gitu. Baik. Sintesa baru dan seterusnya. Kemudian kebudayaan itu berkembang terus seperti itu kan. Kalau tadi kan kita sudah juga dengar bagaimana tadi Bapak Harsono akan istilahnya berubah ya di era 98 sampai sekarang 2000-an, tentang bagaimana karya-karya ini ada unsur politik ya Pak. Nah, bisa ceritakan sedikit Pak, sebenarnya
yang benar-benar dari karya semua Bapak ini, Pak Harsono itu memang selalu berhubungan dengan kesenian dengan politik begitu Pak ya. Nah, ketika dihadirkan di ruang galeri yang sifatnya mungkin dihadapi dengan banyak orang, perspektif orang, bagaimana bisa akhirnya pesan politik yang Bapak Harsono akan sampaikan itu bisa dipahami oleh orang-orang itu? Ya, sebetulnya politik di sini itu hanyalah latar belakang. Oke. Latar belakang politik, ekonomi atau kebudayaan itu sebagai latar belakang saja yang memang tidak saya tonjolkan sebagai bentuk politik atau bentuk statement politik semacam itu tidak. Tetapi latar belakang ini memberikan warna kepada kita untuk menyadari bahwa ada kekuatan atau ada persoalan-persoalan politik di balik ini semua. Misalnya ketika identitas itu diformalkan, maka kekuasaan itu akan menjadikan identitas formal ini sebagai alat politik. Nah, itulah yang saya ambil. Tetapi saya tidak akan membicarakan persoalan identitas sebagai alat politiknya saja, tetapi bagaimana manusia itu merasakan berada di dalam situasi di mana mereka ketika identitas yang mereka miliki ini menjadi alat politik dan mereka terpaksa harus mengikuti keinginan dari kekuasaan yang ada saat itu. Oke. Dan itu saya rasakan saya sebagai manusia yang beretnis Tionghoa dan harus berhadapan dengan kekuasaan, dengan penguasa yang pada waktu itu meminta surat-surat itu apabila saya ingin mengurus banyak hal. Baik. Ya. Karena juga memang kan di sini juga simbolik ya Pak ya. Banyak beberapa yang mungkin kekaryaannya ini kalau kita telusuri lebih dalam, mungkin bisa mengobrol dengan Pak Harsono sendiri, ini juga artinya sangat luas sekali gitu. Bukan semata mungkin memang Pak Harsono mencoba lebih menerima sangat mudah, tapi kalau kita menelusuri lebih dalam lagi, ini banyak arti yang simbol-simbol gitu Pak ya. Betul. Keragaman itu sendiri ada di karya-karya yang ditampilkan. Dan yang tadi sudah di-mention soal duri itu sebenarnya itu juga kan sesuatu hal yang aku pikir sangat krusial juga ya Pak ya. Gitu. Ya. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya mau mencoba bertanya, sebenarnya sampai detik ini pengalaman pribadi Pak Harsono yang memang etnis Tionghoa itu kedepannya itu sebenarnya ketika dibawa di kesenirupan yang lebih luas lagi Pak, itu sangat relevan atau memang hanya isu-isu lokal di Indonesia Pak? Isu itu memang isu lokal. Tetapi itu bisa punya nilai yang universal. Atau misalnya contohnya salah satunya adalah ganti nama. Iya, betul. Ketika seseorang harus mengganti namanya menjadi nama lain, Jawa misalnya Pak ya. Itu kelihatannya hanya mengganti nama, tetapi ini dibalik mengganti nama ini mempunyai nilai banyak hal, termasuk yang namanya diskriminasi kemanusiaan. Betul. Dan ketika saya berbicara dengan orang-orang di luar Indonesia, bukan orang Indonesia di dalam forum internasional, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa saya juga mengganti nama saya dari nama Vietnam menjadi nama Barat. Karena orang-orang sulit untuk memanggil nama saya. Kemudian ada orang lain juga mengatakan hal seperti itu. Sampai akhirnya saya menilai atau menyimpulkan bahwa persoalan ganti nama ini yang isunya itu hanya berhubungan dengan saya di lokal saja, tetapi itu ternyata bentuk fenomena yang luas sekali di dunia ini. Orang ganti nama karena tekanan politik, orang ganti nama karena persoalan ekonomi, orang ganti nama karena persoalan gender. Dan ini universal ternyata. Ternyata orang bisa ganti nama karena dia menikah dengan laki-laki dan dia harus memakai nama suaminya dan dia mengganti nama dia gitu. Nah, jadi persoalan yang lokal ini, yang sangat lokal ini, apabila itu kita garap dengan baik dan dengan landasan atau pengetahuan yang cukup baik, maka itu bisa menghadirkan layer-layer yang luas sekali.
Jadi memang ini juga berhubungan dengan perkembangan seni rupa kontemporer khususnya. Bagaimana apa yang diangkat Pak Harsono ternyata ini juga bukan semata-mata hanya isu lokal, tapi di sana juga ada hubungannya juga. Sama halnya ketika kita melihat bagaimana perkembangan seni rupa kontemporer itu sendiri dalam segi bentuk, lalu subject matter itunya sendiri begitu Pak. Aku mau tanya, mungkin kalau Pak Harsono melihat perkembangan seni rupa kontemporer Indonesia khususnya, bagaimana Pak kira-kira untuk ke depan atau isu-isu yang diangkat sekarang? Iya, perkembangan seni rupa Indonesia menarik, sebetulnya sangat menarik dan sangat beragam. Sangat beragam bahwa orang-orang muda, terutama orang-orang muda ini melihat perkembangan kebudayaan ini kan dia menyerap kebudayaan yang ada saat sekarang ini dan kemudian mengekspresikan itu sebagai bentuk-bentuk karya seni. Dan sangat beragam ketertarikan mereka mulai dari persoalan-persoalan sosial, politik, gender, kebudayaan dan seterusnya. Yang itu kemudian dihadirkan dengan berbagai macam bentuk. Saya sangat mengapresiasi itu. Bahkan sekarang ini mulai masuk yang namanya kebudayaan digital yang membuat orang-orang muda ini membuat karya-karya yang dalam bentuk NFT, AI mulai masuk dan seterusnya. Dan ini tidak bisa kita tolak begitu saja karena memang perkembangan mereka itu sudah sampai ke sana dan kita harus melihat bagaimana kita mengakomodir atau mensupport mengakomodir dan mensupport mereka agar mereka menjadi lebih baik gitu. Baik. Jadi bukan juga semerta-merta karena di sini ada hal-hal yang sifatnya perkembangan baru terus menolak ya Pak. Karena aku pikir masalahnya begini Pak. Enggak semua orang menerima NFT karena mereka tidak mau belajar lebih detail. Karena kan ini masalah bagaimana dia mengaplikasikan sebuah software, mengaplikasikan teknologi. Betul. Jadi kadang saya sangat senang ketika banyak juga membantu orang-orang yang mungkin secara usia di atas 40 tapi semangat mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi khususnya seni rupa seperti NFT itu kan kayak bagaimana dia bisa mengerti teknologi ini blockchain itu bagaimana bekerjanya karena ketika kita memberikan edukasi ke mereka pasti sangat sulit di pemahaman gitu. Betul. Pak Harsono sendiri juga kalau kita tadi soal mention teknologi sudah mencoba kekaryaan Pak Harsono ke arah yang mungkin blockchain juga mungkin atau yang lebih sifatnya AI atau NFT mungkin Pak Harsono? Pada saat sekarang ini saya berusaha untuk ke sana. Secara keilmuan memang saya tidak atau ke teknologi saya tidak menguasai itu. Tetapi sekarang ini kan boleh dibilang kan orang-orang yang bekerja itu kan tidak selalu bekerja sendirian. Betul. Bisa bekerja dan disupport oleh siapa saja. Dan memang beberapa waktu yang lalu saya berkeinginan untuk buat karya-karya yang bisa masuk atau diserap oleh NFT. Tetapi bagi saya adalah bahwa NFT itu bukan cuma sekedar bentuk gambar yang bisa diperjualbelikan melalui pasar blockchain seperti itu, tetapi banyak hal. Dan ketika saya berpikir bahwa ketika saya mendata semua karya-karya saya dan kemudian saya bisa saja bahwa karya-karya saya yang saya data ini bisa saya tawarkan melalui blockchain tadi bahwa seseorang bisa aja dia membeli berbagai macam bentuk dari karya ini bukan secara fisik tetapi secara digitalize itu digitalize seperti ini. Jadi memang waktu itu saya juga memang sempat mendengar Pak Harsono memang ada keinginan mengarsipkan atau archiving yang sudah Pak Harsono punya, lalu mau coba untuk diarahkan seperti NFT yang ini. Tapi memang ini ada proses-proses yang akhirnya Pak Harsono tidak langsung serta-merta mengikuti itu ya jadinya. Betul. Memang saya kebiasaan saya untuk mendata, mengarsipkan karya-karya ini kan sudah cukup lama sejak boleh dibilang sejak saya membuat karya-karya itu. Sampai sekarang pun saya masih mempunyai data-data visual dari karya-karya seni rupa baru yang saya simpan dan kemudian saya digitalisasi dan kemudian saya simpan di
hard disk saya dan seterusnya. Dan itu semua proses ini semua saya data. Proses ini saya data dan sudah saya rapikan data-data itu sehingga semua berangkat dari fisik Pak ya. Iya. Entah itu buku, akta atau apapun itu dan semua berangkat dari fisik lalu di digitalize tadi ya Pak. Entah itu foto atau scanner gitu. Iya. Tetapi proses penciptaan karya saya kan sebetulnya kan berawal dari digital. Berangkat awal, baik. Jadi misalnya seperti karya-karya 2 dimensi saya, itu saya tidak membuat sketch atau membuat itu, tapi semua dari foto yang saya garap di komputer dan itu mulai sejak tahun 98. Iya. Sejak 98. Saya mulai itu dan terus saya kerjakan sampai sekarang. Jadi juga kan saya juga banyak melihat pernah Pak Harsono juga membuat video juga yang melukis itu kan Pak ya di itu jadi benar-benar semua medium Pak Harsono sudah coba dan sudah diaplikasikan gitu Pak. Ada keinginan medium apa sih Pak yang masih penasaran mau coba untuk dipresentasikan ke karyaannya? Nah, saat sekarang ini saya sedang berpikir atau mencoba untuk membuat animasi digital. Dan animasi digital ini adalah 3D dan kalau perlu memakai AI objek tertentu. Ya. Dan ini memang untuk akan next pameran selanjutnya atau bagaimana mungkin? Saya sedang mencari source. Siapa orang yang kira-kira yang bisa saya ajak untuk kerja. Oke. Jadi benar-benar yang Pak Harsono juga melihat perkembangan teknologi dan mencoba menerapkan di kekaryaan selanjutnya. Oke. Itu kepikiran untuk AI sendiri bagaimana Pak? Karena AI itu kan bisa dibilang luas ya Pak ya. Benar-benar yang semua orang nanti akan bisa akses itu Pak. Kalau Pak Harsono sendiri bagaimana menanggapi itu? Jadi awalnya itu begini. Saya nggak kenal AI. Ketika saya melakukan riset, kemudian saya kurang lebih sekitar dari tahun 2010. Saya melakukan riset mengenai pembunuhan orang-orang Tionghoa di Jawa. Saya menemukan kuburan massal. Saya hanya berpikir bahwa kuburan massal ini harus saya dokumentasi bukan dalam bentuk foto tetapi dalam bentuk 3D. Jadi bagaimana caranya? Karena saya mau satu secara sangat spesifik dimensi dari karya ini bisa diperbesar atau diperkecil dengan proporsi yang benar sekali. Kemudian saya memotret kuburan massal itu dengan dari berbagai macam sudut pemotretan dengan jumlah yang banyak. Kemudian memakai program tertentu, saya render menjadi 3D. Baik. Yang kedua, ketika saya menemukan kuburan massal itu saya merasa berpikir bahwa kuburan ini pada suatu saat bisa hilang. Bagaimana saya harus memberikan tanda betul. digital pada kuburan massal ini sehingga bisa diakses oleh semua orang, paling tidak orang itu bisa tahu bahwa di sini kuburan massal ini dulu ada di sini. Dengan Google Street View, saya memotret itu kemudian saya masukkan dalam Google Map. Nah, semenjak itu saya mulai menyadari bahwa reproduksi digital atau pendataan digital yang diakses dan diberikan bisa diakses oleh banyak orang melalui perangkat apa saja, itu adalah sah, boleh. Dan kemudian ketika saya tahu mengenai AI ini, inilah sebetulnya yang memang cara mereproduksi sangat baik dan bisa dilakukan. Jadi sebenarnya sudah lama juga ya Pak Harsono untuk mencoba teknologi itu ya Pak? Kesadaran lama dan saya sudah mencoba itu dan saya sudah memakai semuanya itu. Baik. Sehingga ketika saya pameran tentang persoalan kuburan massal itu, saya juga menyertakan data-data digital dari di mana kuburan massal itu berada. Jadi ketika nanti orang mencari di situ kayak Google Maps itu, diklik ada informasi detail juga gitu Pak ya? Di Google Maps. Dia bisa melihat itu lokasi di sini. Dia bisa masuk sana, dia bisa melihat 360 derajat. Ini tempatnya di sini. Wah, sudah ke sana juga waktu itu Pak ya? 2010 itu Pak? Nanti makanya yang sekarang ini mau coba lebih dalam lagi Pak ya? Oke. Tapi kalau untuk dari tadi kita mungkin lebih banyak obrolinnya ke karyaan yang mungkin sifatnya yang display Pak. Kalau performance art sendiri bagaimana Pak? Kita lebih menarik juga nih Pak. Saya sebetulnya bukan seorang performer. Betul.
Saya selalu sejak dulu saya tidak mau tampil di panggung. Tetapi pada tahun 97, pada waktu itu tiba-tiba saya berpikir mengenai situasi politik pada saat sekarang ini banyak sekali atau pemerintah dengan kekuatan militernya itu banyak menghancurkan beberapa hal dan kemudian penghancuran itu selalu dimanipulasi dan tidak bisa diakses oleh publik, bahwa seolah-olah itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau tidak oleh kelompok penguasa. Nah pada waktu itu saya merasa marah sekali dan saya ingin memperlihatkan bahwa saya ingin menghancurkan sesuatu dan semua orang bisa melihat bahwa saya menghancurkan sesuatu. Nah disitulah kemudian saya melakukan penghancuran itu dan tiba-tiba saya, Baik. Tapi saya tidak pernah melakukan performance dengan melakukan menari saya nggak pernah. Saya selalu melakukan aksi, melakukan sesuatu, menulis, betul, membakar, seperti itu. Waktu yang mau menghancurkan, kalau nggak salah aku lihat dokumentasi waktu itu yang kursi itu Pak ya? Yang kursi di alun-alun ya Pak ya? Itu program Cemeti bukan Pak ya? Jadi itu berarti penanda pertamanya Pak Harsono waktu itu melakukan performance di ruang publik. Oke, dari situ bagaimana Pak rasanya? Ada rasa wah kok jadi interesting juga gitu atau bagaimana Pak? Setelah itu banyak kan? Saya juga melihat yang melukis ada air juga itu Pak. Nah, kemudian kesadaran saya adalah bahwa saya tidak mau melakukan performance dengan berpura-pura. Oke, baik. Berpura-pura menari. Berpura-pura. Tapi saya ingin membuat performance dengan saya melakukan sesuatu yang real. Jadi saya menulis, saya mengergaji, saya membakar kayu, seperti itu. Jadi saya tidak pernah melakukan berpura-pura. Saya berpura-pura sakit, atau saya menjadi aktor yang memainkan peran. Memerankan orang yang nangis. Enggak, saya tidak. Jadi benar-benar yang sikap yang menunjuk, yang menunjukkan. Karena sangat relevan itu Pak yang itu kan pakai mesin potong gergaji itu Pak. Dan kursi itu kan itu aku pikir sangat itu sindiran keras sekali soal apalagi di era sekarang mau kampanye nih Pak. Itu kan sangat cocok sekali gitu kan. Karena pada waktu itu juga pada betul. Sampai hari ini itu sangat relevan sekali gitu. Bagaimana kalau kita tahu di kampanye itu adalah ya sosok caleg ini kan memperebutkan kursi gitu Pak. Dan itu adalah simbolik dari apa yang dilakukan Pak Harsono gitu. Nah, aku pikir begini Pak, kalau misalnya performance ini kan memang di ruang publik Pak. Lalu waktu itu pernah didokumentasikan dan juga dipamerkan lagi nggak Pak? Dalam bentuk video misalnya, itu bagaimana? Pamerkan juga Pak? Dalam bentuk video mengenai performance itu. Selalu saya pamerkan, selalu saya dokumentasi agar dokumentasi itu bisa dihadirkan. Tetapi ada performance saya yang Writing in the Rain itu memang saya sebetulnya tidak perform di ruang publik. Saya ingin itu adalah video performance. Kenapa? Karena begini, saya mikirnya itu bahwa saya menulis ini dalam rangka sejarah atau dalam konteks sejarah masa lalu. Sehingga saya tidak ingin menghadirkan itu pada saat sekarang ini, yang lalu pada saat sekarang ini. Seolah seperti itu. Tapi saya ingin menghadirkan bahwa kalau ini saya rekam, maka orang yang melihat rekaman itu, dia akan tahu bahwa ini dilakukan oleh Pak Harsono bukan saat sekarang ini, tetapi pada masa beberapa waktu yang lalu. Itu video yang di ruang gelap kan Pak ya? Ya, terus lalu sambil menulis. Itu sempat di Singapura juga Pak ya? Di mana sebenarnya? Betul. Cukup happening ya waktu itu Pak ya. Oke. Jadi memang Pak Harsono sendiri pun akhirnya membeda-bedakan ya, atau istilahnya mengkategorikan itu semua ya. Jadi secara kekaryaan juga gitu. Tapi kalau untuk yang terbaru sendiri performance-nya apa Pak? Yang dilakukan kemarin yang terakhir itu yang saya lakukan adalah video judulnya Nama. Nama ini adalah
saya mencoba untuk membuat suatu pertunjukan, tapi sebetulnya bukan tapi orang yang menyanyi. Menyanyi, dan orang choir yang menyanyi ini dengan dia menyanyi dengan teks atau lirik yang berisikan nama-nama Tionghoa yang berubah menjadi nama Indonesia dan artinya apa. Hanya itu aja. Maka dari itu saya perlu ini saya hadirkan dalam bentuk lagu. Dan kemudian kenapa saya dalam bentuk lagu? Karena doa itu bisa dinyanyikan. Jadi pada dasarnya sebetulnya saya ingin menghadirkan orang yang berdoa. Tetapi orang yang berdoa ini dilakukan. Doa ini dilakukan. Oke. Ini untuk special event atau memang untuk Pak Harsono siapkan di untuk pameran kemarin saya diantaranya ada di New York. Oke, baik. Kemudian di beberapa tempat. Dan kemarin tuh di screening atau ditayangkan di satu university museum namanya Smith College University di Amerika. Itu Responnya 6 bulan. Oke. Jadi itu yang terbaru ya Pak dari performance Pak Harsono. Iya. Kalau kita ngomongin singgungan soal tadi sudah ngomongin soal teknologi, lalu juga ada soal contemporary art gitu. Nah kalau untuk anak muda sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk mungkin kita ngomongin ada banyak seniman muda dan juga banyak juga yang kita lihat ada seniman yang mungkin tidak backgroundnya dari sekolah seni rupa. Kalau Pak Harsono memberikan tanggapan soal itu bagaimana Pak? Sejak tahun 2011 saya bekerja sama dengan Dialogui. Ya, saya tahu programnya. Buat satu program namanya Exist. Betul. Dan program ini saya tujukan kepada orang-orang muda di Jakarta. Semacam workshop tapi panjang. Waktu yang cukup panjang. Kayak short course yang lebih 3 bulan 6 bulan Pak ya. Seperti itu. Dan kemudian inilah sebetulnya yang ingin saya bagikan kepada orang-orang muda, bagaimana mereka itu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang seniman muda yang bisa masuk dalam forum seni rupa kontemporer. Dan ini juga sifatnya interdisiplin. Jadi siapa saja yang saya undang itu tidak harus dari seni rupa, tapi dari latar belakang apa saja. Satu. Dan yang kedua, yang pesertanya itu tidak harus orang yang mempunyai latar belakang pendidikan seni rupa. Ada dari arsitektur, ada dari interior, ada dari fotografi, komputer dan seterusnya. Dan ini program ini sampai 2017. Kemudian saya 2018-19 itu saya mulai di Jogja dan mulai saya bekerja sama dengan satu kolektif di sana. Kemudian di Bali saya juga bekerja sama dengan beberapa kolektif di sana untuk membagikan pengetahuan tentang. Jadi melanjutkan program yang sudah pernah dilakukan itu Pak ya. Antusiasnya sangat besar sekali Pak ya. Cukup besar. Besar. Di Exist itu sekarang ini menghasilkan seniman-seniman muda yang Yayasung Pak ya, salah satunya Pak ya. Yes. Tonte jelas ya, Crazy Cosmic ya. Kemudian beberapa orang lagi. Nah, di Jogja dengan ini tuh selama tiga kali workshop seperti itu ada 3 orang anak muda yang mendapatkan Prince Claus Seed Award. Iya. Program itu. Dan itu bagi saya sebuah ukuran yang menunjukkan ternyata program ini bisa memberikan pengetahuan baru pada anak muda untuk membuat karya-karya seni rupa kontemporer yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Itu sebenarnya kan selama mengikuti program itu memang mereka inkubator kan Pak. Bagaimana benar-benar mereka di sini tuh mungkin kayak residensi juga ya Pak, saling bertukar ide, gagasan begitu kan. Diskusi. Iya. Nah di Jogja dengan inkubator inisiatif. Oke. Mungkin banyak sekali tadi sudah obrol dengan Pak Harsono dari sudut pandang kekaryaannya, kita ngomong isu global juga. Mungkin ada pertanyaan terakhir buat aku dari aku adalah lebih
pesan untuk teman-teman yang muda juga Pak, bagaimana akhirnya melihat kekaryaan ini juga bukan berarti bahwa yang tidak dari pendidikan seni rupa itu tidak bisa lebih go internasional. Kan banyak ada semacam mungkin mereka, saya bukan dari sekolah seni rupa dan saya tidak pantas untuk mengikuti beberapa program seperti misalnya ada submit di beberapa event, antara itu misalnya CMB lah misalnya, atau Arjok mungkin, atau Biennale. Mungkin pesan dari Bapak ada yang lebih? Bagi orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan seni rupa, sebetulnya tidak perlu takut. Kenapa? Ini sudah terbukti kok. Iya, betul. Bahwa kalau kita lihat anak-anak muda yang mempunyai potensi dan kemudian punya prestasi bagus dalam dunia seni rupa kontemporer ini, itu sebagian besar atau sebagian dari mereka itu bukan dari latar belakang pendidikan seni rupa. Betul. Iya. Ada komunikasi, ada apa dan sebagainya. Ya hanya karena ketekunan mereka dan keinginan mereka. Karena memang sebetulnya perkembangan seni rupa kontemporer saat sekarang ini itu memberikan peluang kepada orang-orang muda yang tidak mempunyai keahlian atau skill, craftsmanship untuk menggambar dan sebagainya, itu bisa masuk dalam dunia seni rupa kontemporer sekarang. Betul. Sehingga bagi mereka tidak perlu takut. Yang penting adalah bahwa mereka memang secara serius mendalami itu dan menjalankannya dengan baik itu dan menekuninya. Jadi nggak hanya sekedar oke, aku pengen nyoba ini dan kemudian tahun depan saya akan lihat berhasil atau nggak mungkin lah. Cara harus menekuni, harus ditekuni betul-betul dan belajar. Betul. Jadi benar-benar jangan sampai mereka merasa minder Pak ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kontemporer sendiri pun backgroundnya pun banyak sekali Pak ya. Benar-benar yang tidak hanya dari sekolah seni rupa aja gitu Pak. Oke, baik. Oke, mungkin ada ini Pak sedikit, aku mau coba tanya lagi terakhir deh nih ya. Tadi selalu terakhir ya, satu lagi tentang artopologi. Kan ini kita lebih seni rupa dan itu ngomongin blockchain Pak. Kalau untuk dari sisi Mbak Harsono sebagai perupa melihat adanya sesuatu hal yang baru ini, itu bagaimana sih Pak tanggapannya? Karena aku pikir ada beberapa sikap dari galeris mungkin atau dari beberapa individu yang merasa bahwa ini sepertinya belum cocok mungkin di Indonesia, atau mungkin ini mengarah kemana sih kalian gitu. Mungkin ada sedikit komentar Pak. Begini, di dalam dunia seni rupa saat sekarang itu cuma terbagi dua secara besar. Mau seni rupa yang lama atau mau seni rupa yang baru, yang dimana di dalam seni rupa yang baru ini, yang kontemporer ini, mau tidak mau yang namanya teknologi digital ini akan berpengaruh masuk ke sana. Kemudian dia hanya dalam bentuk pengarsipan atau apa-apa dan yang lain-lainnya. Sedikit banyak pasti akan ada pengaruh digital ini. Nah, bagi seniman-seniman yang berada di dalam dunia di mana kebudayaan digital ini berpengaruh pada penciptaan karya seni mereka, mau tidak mau dia harus mengikuti itu, akan mengikuti itu. Nah, kalau tidak, ya sudah. Betul. Dalam dunia seni rupa yang lama aja, lukis aja, studio, kameran, selesai. Nah, tapi bagi yang mereka yang mulai terkoneksi dengan dunia digital, mau tidak mau itu harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. mengikuti perkembangan. Kalau enggak ya Stuck di situ aja Pak ya. Iya, betul. Terima kasih Pak atas waktunya. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih.